Kalimat ini kalimat penolong di saat seseorang muslim dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini, baik itu masalah kecil atau masalah besar, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata para ulama, Allah pasti akan tutupi permasalahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita tentunya kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab yakin dan tawakal. Serta sudah sering kita, atau sudah 2 kali kurang lebih pertemuan kita menjelaskan tentang masalah makna yakin dan tawakal ini. Bagaimana memang setiap muslim atau setiap orang di antara kita berkeyakinan bahwasanya fondasi agamanya keyakinan. Tidak boleh diikuti dengan keraguan sedikit pun. Apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran juga dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, maka semua itu benar. Yang dijanjikan untuk beriman, orang beriman dari ketentraman jiwa, kebahagiaan, solusi dari masalah, pemenuhan segala kebutuhan di dunia, juga keselamatan di akhirat dengan masuk dalam surga, benar. Begitu pula dengan orang-orang yang berbuat kesalahan, dosa, maksiat pasti dihukum, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia dengan kesengsaraan, kesempitan jiwa, dan nanti di akhirat dengan neraka. Dan itu pondasi yang tidak boleh sama sekali tergoyahkan. Harus yakin. Kemudian juga bertawakal. Tawakal artinya kita menyerahkan perkara setelah berusaha. Jadi yakin dengan keyakinan apapun yang Allah sampaikan dan Rasulnya, lalu diikuti dengan menyerahkan apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah membahas beberapa hadis berhubungan dengan masalah itu. Yang terakhir kita bahas adalah tentang masalah 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Hadis 76. Saya bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, maksudnya juga di sini adalah karena hadis 75 Ibnu Abbas juga yang meriwayatkan hadis sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW telah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa ant an tudillani antal hayyul ladhi la tamut wal jin wal insu yamutun. Doa ini doa mulia tentunya, zikir dan doa yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dan Imam Muslim juga meriwayatkan ini, yang artinya Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu lah aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, kepadamu lah aku akan mengembalikan seluruh urusanku, wa bika khasamtu, dan karenamu lah aku bermusuhan, artinya aku memusuhi siapa yang kau suruh musuhi. Allahumma a'udhu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung kepada keperkasaanmu, la ilaha illa ant, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, antudillani, agar engkau tidak menyesatkanku, antal hayyul ladhi la tamut, engkau lazat yang selalu hidup, maha hidup, yang tidak akan pernah mati, wal jin wal insu yamutun, sementara atau sedangkan jin dan manusia akan mati semuanya. Ini makna globalnya. Seperti biasa kita akan lebih dalam mempelajari hadis ini. Potongan pertama dari doa ini, Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu lah aku berserah diri. Maknanya adalah seseorang muslim yakin dengan kebaikan Allah kepadanya. Kalaupun Allah sedang memberikan nikmat, berarti Allah perhatian dan sayang dengannya. Kalaupun Allah berikan cobaan juga sama. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau nikmat kita bisa faham itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau cobaan bagaimana memahami? Kalau itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ini pernah saya kasih contoh, kalau masih ingat. Kalau ada pencuri atau siapapun ingin berbuat dosa, tapi kita kasih contoh pencuri.
dia sebelum mencuri, pasti Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa takut. Tidak ada orang yang mau mencuri atau buat kriminal, lalu nggak takut, itu nggak ada. Seberani apapun dia. Seberani apapun dia. Pasti dia dimasuki dengan rasa khawatir, takut. Allah memberikan kepada dia peringatan yang kedua. Peringatan kedua, mungkin pada saat dia mencuri, maka Allah buat orang-orang mengejarnya supaya bertambah ekstra rasa takutnya. Ternyata dia merasa dirinya selamat, dia coba ulangi lagi. Yang ketiga, Allah SWT buat dia kepergok sehingga digebuki misalnya. Kalaupun masih lolos misalnya, kalaupun dia lolos dan tetap dia masih mau melakukan, nanti sekalian Allah SWT hukum dia. Allah buat masyarakat keroyokan sampai matilah atau apa saja. Karena tahapan-tahapan ini diterabas aja sama dia. Saya pernah kasih contoh juga orang mau berzina begitu. Dia mau lakukan di hotel, takut. Kalau tetap dia lakukan, Allah datangkan peringatan setelahnya. Ada orang yang lihat dia, supaya dia berhenti. Mungkin cuma satu orang, tapi kelirunya dia negosiasi sama orang itu. Jangan bilang orang ya. Dia tetap terabas lakukan. Nanti akhirnya berzina, naudzubillah. Kemudian mulai ada masalah dalam rumah tangganya. Tetap juga dia lakukan, maka nanti Allah SWT buat dipermalukan. Polisi datang ke hotel malam minggu, nanti digerebek, nanti kebongkar kedoknya dan seterusnya. Jadi selalu ada begitu. Berarti hukuman pun yang datang kepada pelaku maksiat bentuk kasih sayang Allah. Karena bayangkan kalau pencuri tersebut tidak pernah kepergok, kira-kira berhenti kan dia? Masalahnya itu. Begitu juga dengan orang berzina tadi. Kalau tidak, misalnya kita bebas berzina, tidak pernah ada peringatan dari Allah. Kira-kira ada orang yang tidak berzina? Berzina semua orang. Dia pikir aman-aman saja. Tapi subhanallah, Allah datangkan peringatan-peringatan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Makna berserah diri di sini adalah semua apapun yang telah diberikan dalam bentuk nikmat dari Allah. Semua cobaan pun dari Allah. Dan itu pasti Allah karena sayang dengan kita sebagaimana sudah saya jelaskan contoh tadi. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian kalau cobaan sedang datang, oh ini berarti buruk buat saya. Enggak. Justru itu peringatan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita jadi merasa, oh ternyata saya manusia, butuh kepada Allah. Kalau Bapak Ibu bisa tiap hari terus bergantung sama Allah, mungkin nggak ada cobaan. Kalau tiap hari, selalu kita bangun tidur sudah langsung berzikir, langsung bertaubat, langsung baca Quran, langsung ibadahnya semua, mungkin nggak ada cobaan. Masalahnya kan kita banyak lalai. Nah, cobaan kalau datang membuat kita sadar lagi. Kalau kita ikhtiarnya selain kepada taubat, selain kepada doa, nggak akan dapat solusi. Masalah itu terus bergantung. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan temukan ada jalan keluarnya. Itu makna aslamtu, aku menyerahkan diri. Sebagian ulama memberikan, maksudnya dia menyerahkan diri, menganggap semua ini kebaikan bagi dia. Itu makna aslamtu. Makna yang lain kata ulama, aslamtu adalah berserah diri kepada hal-hal yang dasarnya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dia, seperti misalnya orang lahir dalam keadaan cacat, ya. Atau orang ditipu oleh orang lain, ya. Atau apa saja, maka dia juga berserah diri di situ, ya. Artinya dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Potongan kedua, wabika amantu, kepadamu lah aku beriman. Dan kita sudah tahu iman adalah asas agama kita, karena ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan juga takdir baik dan takdir buruk, ya. Dan makna daripada wabika amantu, artinya aku beriman bahwasanya semua ini adalah ciptaanmu ya Allah. Dan sangat berhubungan dengan kalimat aslam itu tadi. Potongan ketiga, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal. Sekarang aku sudah dicoba, aku akan ikhtiar ya Allah. Selebihnya aku serahkan kepadamu. Itu makna wa alaika tawakkaltu, dan sudah kita jelaskan makna tawakal tentunya dari awal bahasan kita. Dan hadis Nabi SAW banyak sekali berhubungan dengan tawakal, di antaranya hadis Bukhari. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, dalam hadis ini dikatakan hakku tawakkuli. Tawakal yang betul-betul luar biasa. Pokoknya yakin sama Allah, Allah akan bantu, yang penting saya sudah ikhtiar. Maka kata Nabi SAW, Allah pasti memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana induk burung yang keluar di pagi hari mencarikan makanan buat anaknya yang disarang, lalu dia kembali sore hari sudah membawakan makanan untuknya. Memang butuh tawakal.
pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ikhtiar. Dan sudah kita jelaskan bedanya tawakal sama tawakul, ya. Kalau tawakul berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar, dan itu salah. Potongan keempat, wa ilaika anabtu. Makna anabtu di situ adalah kepadamu aku kembali, maksudnya mengembalikan urusanku. Ya. Apapun sifatnya, ya. Apapun perkara, sekecil sampai sebesar apapun, kembali kepada Allah. Masalah kecil, pengen keluar rumah, supaya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan supaya lancar, tidak macet. Pengen ke satu tempat, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Hal-hal kecil yang kadang-kadang orang tidak fikir, itu makna inabah. Kembali kepada Allah walaupun pada hal-hal yang kecil. Dan memang Allah sudah ajar kita itu kan. Mau minum, baca bismillah. Minum hal yang sederhana tiap hari kita lakukan. Selesai baca alhamdulillah, mau tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Memang semuanya disuruh kita inabah kepada Allah. Harus bergantung kepada Allah SWT. Ya. Kemudian wabika khasamtu, ada angka kecil 105. Lihat ya. Lihat nggak? Di bawah ada tulisan itu. Maksudnya dengan musuh-musuh agama. Kalaupun kita harus keluar berperang, memang karena itu musuhnya Allah. Karena mereka keluar ingin memerangi agamanya Allah, maka kita perangi mereka. Itu makna umumnya. Makna khususnya adalah, aku akan memusuhi siapapun yang engkau suruh musuhi dari ahli maksiat. Ahli maksiat, orang yang berbuat dosa dalam terang-terangan melakukan maksiatnya. Maka akan musuhi perbuatan maksiatnya karena engkau melarangnya ya Allah. Itu makna lain. Jadi makna globalnya adalah, aku keluar menyerang musuh-musuh yang membenci agamamu ya Allah, gitu kan? Seperti jihad. Kemudian makna khususnya adalah, aku akan memusuhi semua maksiat yang sudah engkau larang. Sehingga kita memusuhi pun orang yang melakukannya bukan karena fisiknya tapi karena perbuatannya. Kalau dia sudah tinggalkan, tentu saja kita tetap kembali bermuamalah dengan dia dengan baik tentunya. Selanjutnya, Allahumma a'udhu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kemahamuliaanmu. Bisa diartikan juga izzah, keperkasaan. Tapi kalau aziz dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan manusia sebenarnya lebih mulia, mulia dan terhormat. Salah satu sifat Allah adalah Al-Aziz. Allah itu mulia dan terhormat. Ya. Artinya kalau dinisbatkan kepada Allah sifat izzah ini, itu tidak akan pernah terhina atau tidak pernah dihina selamanya. Allah Subhanahu wa taala selalu mulia. Segelintir dari makhluknya saja yang kufur kepadanya. Mayoritas makhluk semuanya beriman. Malaikat, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bahkan mayoritas dari manusia sama jin beriman kepada Allah. Sebagian kecil dari jin dan manusia membangkang. Yang lainnya semua beriman. Semuanya ini mengetahui kalau dia punya pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant, kalimat yang paling mulia tentunya, kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Maknanya adalah, aku tidak mungkin bergantung kepada selain engkau ya Allah. Antudillani, agar engkau tidak menyesatkanku. Di sini muncul pertanyaan, apakah memang Allah akan menyesatkan? Iya, jawabannya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk siapa yang dia suka, Allah sesatkan siapa yang dia suka. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia suka ini dengan kemahaadilannya. Jangan bayangkan seperti kita manusia. Kita kalau marah sama seseorang, lalu kita menghukumnya, itu berbeda dengan Allah SWT. Kalau kita kena emosi, karena ego, ya, karena mungkin kezaliman, kalau Allah tidak, dengan kemahaadilannya. Seperti misalnya kasus umat-umat sebelum kita yang telah Allah binasakan. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud, dan wilayah Babilonia, kaumnya Nabi Ibrahim. Semua ini kaum negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut, Allah binasakan karena mereka sudah diperingatkan oleh Rasul. Utusan-utusan Allah ini bertahun-tahun tidak mau dengar. Maka Allah SWT sesatkan mereka sekalian. Ya. Makna sesatkan di sini, Allah di akhir-akhir setelah peringatan-peringatan terakhir sampai kepada mereka, mereka tidak mau, maka Allah tutup hati-hati mereka
sehingga mereka sama sekali tidak dapat hidayah lagi. Dan mereka sudah tidak punya kesempatan untuk taubat. Makanya umat-umat sebelum kita yang dihukum ini, mereka 3 hari, seminggu sebelum binasa, itu Allah limpahkan nikmat yang luas pada mereka. Badannya makin sehat, mereka makin tertawa, ya. Hewan-hewan ternaknya makin sehat, buah-buahannya makin subur, cuaca enak. 3 hari, seminggu sebelum binasa itu, maka mereka makin lalai. Allah SWT sesatkan mereka dengan itu. Karena Allah sudah tahu ini tidak akan pernah mau mengikuti petunjuk. Itu makna daripada dhalal atau antudillani. Dan Nabi SAW berlindung dengan itu. Jangan sampai, ya Allah, aku termasuk orang yang melanggar, tidak mau engah dengan peringatanmu, lalu kau sesatkan aku, sehingga datanglah hukuman Allah. Karena hukuman Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak akan datang kecuali pada orang yang sudah puncak pembangkangan. Ya, peringatan-peringatan datang, tadi saya kasih contoh tahapan-tahapannya. Nanti terakhir tetap ngotot lakukan, maka sekalian Allah hukum. Dan itu bahaya. Allah menggunakan kalimat dalam Al-Quran tentang masalah ini, akhadnahum bagtah. Kalau mereka tetap lalai dan sudah sampai pada puncak peringatan tidak mau tahu, maka kami akan menghukum mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba. Dan mereka tidak sangka. Antal hayyul ladzi la tamut wal ins wal jin wal ins yamutun. Karena engkau adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Oleh karena itu aku memohon kepadamu, sementara jin dan manusia semuanya mati. Ini sifat Allah yang mulia, namanya Al-Hayy. Al-Hayy, yang maha hidup. Biasanya di dalam doa-doa Nabi SAW yang lain digabung antara Al-Hayyul Qayyum, seperti dalam ayat kursi misalnya, ya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Atau makna lain qayyum adalah selalu mengurus makhluknya. Hayy ini adalah sifat mulia dari Allah SWT. Dan ada satu hadis yang mulia tentang masalah istighfar. Istighfar ini bisa mendapatkan keutamaan sampai membersihkan semua dosa. Justru kan ada sifat hayy-nya Allah di situ. Yang bunyinya astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang baca istighfar ini akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Penyebabnya adalah karena ada sifat al-hayyul qayyum di situ. Ada asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia di situ. Dan ini juga menekankan, selain nama-nama Allah yang mulia Al-Hayyul Qayyum, juga menekankan kalau semua jin dan manusia, siapapun dia pasti akan mati. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulkiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api sehingga Allah selamatkan. Dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka, para musuh-musuh, mengatakan dalam menakut-nakuti, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian, maka takutlah kepada mereka. Ucapan itu justru menambah iman mereka dan mereka berkata, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surah Al-Imran ayat 173, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada riwayat lain masih di nomor yang sama, kita baca dulu semua riwayatnya, nomor 77 ini. Dari juga riwayat Bukhari, Ibnu Abbas juga meriwayatkan, beliau berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihi salam hina ulkiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhir kata-kata Nabi Ibrahim alaihi salam saat dilemparkan ke dalam api ialah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran 173. Kalimat ini kalimat penolong di saat seseorang muslim dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini, baik itu masalah kecil atau masalah besar, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil,
Kata para ulama, Allah pasti akan tutupi permasalahannya itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan di sini tentang masalah Ibrahim alaihissalam mengucapkan pada saat dilempar di api untuk menjelaskan, ketahuilah kalau Ibrahim alaihissalam selamat justru karena kalimat ini. Api berkobar dilempar ke dalamnya dan selamat justru karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang fitnah Bapak Ibu sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang ganggu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan, Allah akan jadi pelindung bagi dia. Ya. Kita pasti akan ditolong dan kita akan dilindungi. Dan kasus Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis ini, dan Nabi Muhammad SAW ucapkan pada saat orang-orang berkata kepada beliau. Jadi ini ahli tafsir mengatakan ini terjadi pada saat kasus Hamrat Asad, peperangan Hamrat Asad. Jadi di perang Uhud Nabi SAW muslimin sempat terkalahkan dan luka-luka semua badannya. Ini pernah saya ceritakan kisahnya. Tidak ada satupun sahabat termasuk Nabi SAW kecuali luka. Dan minimal mereka punya 3 luka di badannya. Sabetan pedang, tombak, luka semuanya. Sampai ada sahabat gak bisa lagi jalan. Tinggal dipikul lalu dimasukkan ke dalam rumahnya. Itu terjadi di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Pas sudah selesai perang terjadi habis duha, kemudian selesai peperangan menjelang asar. Itu makna daripada potongan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi SAW ketika mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian. Artinya Quraisy akan kembali melawan. Maka takutlah kepada mereka, pulanglah ke Madinah sebelum kalian dibunuh semua. Maka ucapan itu justru menambah iman mereka, maksudnya para sahabat dan Nabi SAW, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Justru Allah membuat mereka ketakutan. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang semua dan Nabi SAW tiba di Hamrat Asad pada saat itu dan berkemah di situ selama 3 hari untuk membuktikan pada Quraisy memang betul-betul mau berperang. Tentu banyak hikmahnya di sini. Hikmah yang pertama, perang Uhud adalah perang kedua muslimin. Artinya masih baru berperang. Sebelumnya Badar menang, sekarang Uhud kalah, gitu kan? Maka itu membuat syok secara kejiwaan. Supaya sahabat tidak syok berperang, tetap mau berperang, maka hikmah ilahi disuruhlah mereka keluar. Dan ternyata betul, dengan mereka keluar, Quraisy takut. Jadi tidak berpengaruh masalah luka-luka mereka itu, gitu kan? Akhirnya mereka pulang ke Madinah dalam kondisi puas. Walaupun mereka dikalah di Uhud, ternyata di Hamrat Asad mereka tunggu sampai 3 hari, Quraisy nggak berani datang. Maka menghidupkan kembali ma'nawiyah dalam bahasa Arab, artinya semangat itu kembali lagi hidup, ya, untuk berperang. Dan betul terjadi. Setelah itu para sahabat semangat lagi mengejar mati syahid. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk membuktikan kepada para sahabat, kalaupun kalian sampai berperang dalam kondisi kalian luka-luka, tetap Allah akan berikan kemenangan pada saat itu. Kalau seandainya Quraisy kembali menghadapi muslimin di Hamrat Asad, maka Allah akan memastikan kemenangan walaupun mereka luka-luka, dan akan terjadi korban yang besar pada Quraisy. Tapi karena mereka tidak kembali, maka Allah SWT memberikan ketenangan jiwa kepada muslimin dan menganggap sudah menang. Ya. Ketiga, memberikan hikmah kepada tentang kisah itu tentunya kepada para sahabat, kalau memang target seorang muslim adalah akhirat. Sekalian kalian sudah niat mati syahid, kejar surga, udah jangan setengah-setengah. Badan sudah luka sekalian, gitu. Jadi mereka pun semangat pada saat itu mengejar mati syahidnya. Jadi kalimat ini Bapak Ibu sekalian gunakan dalam setiap keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan. Apa saja kita merasa tidak nyaman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Keinginan belum terpenuhi, ya, niat-niat belum tersampaikan, kaki belum sampai ke tujuan, ya, tangan belum sampai menjama. Hal itu adalah hal-hal yang merupakan hak kita dan keinginan yang baik, maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hadis nomor 78 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatil tayr.
akan masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada yang berkata artinya adalah mereka bertawakal, dan ada pula yang berkata hati mereka lembut. Hati burung lemah, lembut, ya. Itu sudah diadakan survei juga secara ilmiah. Ditemukan dari segala jenis hewan, maka burunglah ditemukan hewan yang paling lemah, ya. Walaupun ada burung-burung seperti elang, raja wali, burung-burung yang mungkin punya kekuatan, tetapi tetap saja secara umum burung itu lemah. Sebagian ulama mengatakan kelemahannya juga karena bentuk hatinya kecil. Sebesar apapun burung, tetap hatinya kecil, gitu kan? Sehingga tidak menampung seperti hewan-hewan yang badannya besar. Dan ini maknanya adalah lembutnya. Lembutnya. Kalau ada orang seperti itu hatinya lembut sekali. Dia dijahati, dia tetap tenang. Orang minta maaf, diterima maafnya. Dia mudah. Dia terima dalam keadaan apapun, bersyukur kepada Allah. Lembut, ahli surga udah. Kalau kita temukan ada orang begini, Masya Allah selalu senyum, ramah. Ada orang begitu ya, bawaannya selalu nyaman aja. Kita bahkan mungkin tidak pernah lihat mukanya marah gitu. Selalu baik, senyum. Itu ahli surga. Cirinya sudah begitu. Ya. Jadi bukan berarti kita lemah ya, tetapi lembut, beda. Lemah itu artinya kita sama sekali tidak punya kekuatan, tidak punya pendapat, enggak, bukan itu. Tapi lembut enggak, lembut tetap punya orang, punya pendapat. Sampaikan. Tidak pernah terucap kata-kata kotor di lisannya, tidak pernah melotot matanya, tidak pernah memukul tangannya, tidak pernah menendang kakinya. Semuanya ya sudah, gitu. Mudah bagi dia, dimudahkan urusan dia, tidak bersih tegang. Ya. Biasanya juga Masya Allah orang seperti ini Allah kasih awet muda mukanya. Biarpun sudah berumur masih kelihatan muda. Biasanya orang bilang, oh kok nggak seperti umurnya ya? Berapa umurnya? 50, kayaknya 20 ya. Tapi tidak selamanya juga. Umumnya orang begitu. Kesimpulannya adalah kalau orang hatinya lembut, semuanya dimudahkan sama dia, takdir Allah baik buruk diterima, ahli surga. Itu maknanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, mafhum mukhalafah adalah diambil hukum secara berlawanan dengan ini. Siapa yang hatinya keras masuk neraka. Ya. Bahkan Allah SWT memastikan ahli maksiat itu dan orang kafir hatinya bisa keras. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapapun yang berbuat kebaikan, Allah akan titikkan cahaya putih. Dia buat dari kebaikan, cahaya putih lagi. Dia buat dari kebaikan, cahaya putih. Sampai hatinya bercahaya dan lembut. Sehingga dia bisa menerangkan cahaya itu kepada orang-orang. Dan seseorang berbuat dosa, kalau buat dosa Allah titikkan titik hitam, noda hitam. Kalau dia tidak tobat, tidak bersihkan, maka titik hitam lagi kalau dia buat dosa. Terus begitu. Kalau dia terus ngotot dengan dosanya, tiap hari bangun tidur, siapa yang mau digosipin lagi nih? Siapa yang mau ditolimi lagi? Siapa yang mau ditipu lagi? Terus targetnya ikuti syaitan, maka nanti hatinya menjadi hitam kelam. Bahkan Allah mengatakan bisa lebih keras dari batu. Au asyaddu, ya, qaswah. Keras hati itu. Kalau sudah keras hati ini Bapak Ibu sekalian bahaya. Karena mau orang meninggal depan mata kita, mau terjadi bencana alam, tidak tersentuh. Sudah nggak ingat akhirat. Ada orang lunak hatinya, subhanallah. Lihat ada orang mati, dia langsung tersentuh. Ya Allah, kalau saya mati seperti dia gimana nih? Jadi kan bahan muhasabah. Dan itu tidak bisa kecuali memang kita sudah rutin berbuat amal saleh. Baru hati kita lunak. Lihat ada orang tabrakan, tersentuh. Dengar tentang neraka, tersentuh. Ya. Tentang surga itu lunak, hatinya lunak. Itu seperti tadi dimasukkan dalam hadis yang sebelumnya, atau hadis ini tentang masalah hatinya lunak seperti burung itu. Ya.